Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Indonesia merupakan salah satu hal yang sangat penting dan untuk dikritisi oleh kita, baik itu dari segi sistem ataupun dari segi dasar pendidikannya itu seperti apa, mulai dari kurikulum ataupun itu ya sebagainya lah. Saya kurang paham akan bahasa-bahasa kiasan, tapi izinkan saya untuk menggunakan kata-kata kiasan dalam voice note singkat ini. Voice note ini mungkin akan berisi berbagai macam kritisi yang akan mengkritisi kemungkinan besar Kemdikbud, yang kedua para guru yang oknum guru itu ya, oknum guru bukan para guru tapi oknum guru. Saya takut kalau bilang para guru gitu ya, karena pada dasarnya guru itu ya memang baik, pada dasarnya guru itu pahlawan tanpa jasa, aktivis tanpa jasa lebih tepatnya, karena menurut saya pahlawan tanpa jasa itu ya Soekarno itu sendiri. Karena itu sendiri, dia yang berhasil memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah, dia yang berhasil memprediksi bangsa Indonesia ke depannya akan seperti apa. Dan prediksinya itu hampir semuanya benar. Dan inilah selamat datang di rival kritisi, atau kritisi rival lebih tepatnya lah. Oke. Yang pertama harus kita garis bawahi adalah apa motif pendidikan di Indonesia ini. Yang saya ketahui selama ini, motif pendidikan di Indonesia itu bukan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti dalam undang-undang, bukan seperti dalam undang-undang dasar, bukan seperti itu. Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan seperti itu. Yang saya teliti dan yang saya riset, pendidikan di Indonesia hanya bisnis yang menguntungkan sebagian pihak. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Teman saya pernah juara di apa ya itu LKTI waktu itu. Entah nama lembaga LKTI-nya apa, saya kurang tahu. Yang menyelenggarakan LKTI-nya saya kurang tahu. Yang pasti dia menang, dia mendapatkan uang, dia mendapatkan gelar. Sekarang dia mendapatkan gelar, dia dipromosikan. Sedangkan siswa yang pada dasarnya tidak berprestasi harus membayar semua uang bulanan atau uang SPP lebih tepatnya. Kenapa seperti itu? Ya memang sistemnya itu memang bisnisan, jual beli uang, jual beli materi gitu. Kalau kamu mau sekolah di sini, kamu harus punya uang. Kalau peribahasannya seperti itu, analoginya seperti itu. Kamu kalau lo mau sekolah di sini, lo harus punya uang. Kalau lo gak mau sekolah di sini, lo mau sekolah di sini dan lo gak punya uang, ya udah jangan sekolah di sini. Analoginya seperti itu. Yang kedua, sistem yang harus kita garis bawah lagi adalah sistemnya. Sistem dari pendidikan di Indonesia bukan demokrasi seperti sistem negara, tapi diktatoriat. Asal Anda tahu, Bapak Ibu guru yang saya cintai, yang Anda mau itu apa? Saya sukses atau saya stres? Saya belajar. Saya juga belajar seperti siswa lain. Bahkan mungkin saya lebih belajar dari siswa lain. Saya membeli kuota YouTube untuk belajar, karena saya kurang paham dengan konsep yang Anda berikan di Google Classroom. Ya mungkin ini akan menjadi urban legend lah di kemudian hari, yaitu yang bisa kita ceritakan ke anak cucu kita. Wah, sekolah zaman dulu mah gini deh, susah teman bapak mah.
Kamu mah beruntung sekarang presidennya udah seini, udah gak ini lagi, udah gak diktatoriat lagi sistemnya. Kalau sistem bapak mah diktatoriat, nilai jelek gak lulus, nilai bagus lulus. Kalau nilai gak bagus harus nyogok. Ini bukan ke semua guru ya, bukan ke semua guru, hanya oknum guru, yang hanya sebagian oknum guru, dan tidak semua oknum guru melakukan ini. Tolong guys bawahi, saya sering disclaimer sebagai siswa yang kritis sekali di sekolah karena hal ini. Yang ketiga, standarisasi di sekolah itu sangat ketat standarnya. Siswa harus menguasai matematika, fisika, kimia, terus IPS, sejarah, sosiologi, geografi. Kalau di SMA ya, kalau di SMK harus menguasai teknik informatika, kalau TKJ-nya ya, teknik layanan jaringan, teknik lain sebagainya. Kalau di jurusan teknik, kalau di jurusan AKM mungkin pembukuan gitu ya, pembukuan uang kalau misalnya di AKL gitu ya. Yang saya ingin kritisi di sini adalah tidak semua murid itu sama itunya. Ada murid yang terpaksa untuk mengikuti kegiatan belajar di salah satu sekolah karena dia tidak diterima di sebuah sekolah yang lain. Ada siswa yang memang dari dulu menginginkan ke sana tapi tidak sanggup untuk mengejar pelajarannya, seperti saya ini. Saya dari dulu ingin jadi pengusaha di bidang layanan jaringan web. Kenapa seperti itu? Ya karena emang itu cita-cita saya. Tapi yang jadi masalah ini adalah standarisasi semua gurunya harus sama. Semua guru kepada seluruh murid itu harus sama. Contoh, kalau murid gak bisa matematika dicap bodoh, padahal dia bisa pandai sekali dalam seni rupa. Murid gak bisa main bola dicap bodoh sama guru olahraga, guru penjas. Padahal dia sangat pandai sekali dalam fisika. Jadi kalau Anda memaksa ikan, saya teringat ya kepada perkataan Einstein yang berkata seperti ini. Jika Anda memaksa ikan untuk naik pohon, maka ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Ya emang gitu. Itu emang konsep yang sangat indah dari Einstein, ilmuwan terkenal yang dicap sebagai ilmuwan idiot waktu dia sekolah dasar. Dan yang harusnya kita kembangkan di sekolah itu bukan materi dasar, bukan materi umum. Karena materi umum itu gak bakal kita gunain, asli gak bakal kita gunain. Yang bakal kita gunain itu materi, contoh seksologi, embriologi, terus psikologi, terus sosiologi dan lain sebagainya yang akan kita gunakan di masa depan itu hanya itu. IPA, IPS, matematika gak bakal kita gunain. Kebanyakannya gak bakal kita gunain. Menurut saya ya, ini menurut saya, definisi dari saya ya. Silakan bagi yang mau mengkritisi saya, tolong komen aja atau tag dan VN di sini juga. Saya Rival, saya lupa memperkenalkan diri ya. Saya Rival Jam-Jam El-Hasbi, siswa gagal dari SMKN 1 Cihampelas yang nilai matematikanya cuma 0,2. Hebat sekali saya. Tapi dibanding orang lain yang nilainya 50, yang nilainya sempurna sampai 100, saya lebih baik. Kenapa? Saya mah gak nyontek Pak, Bu. Saya mah gak nyontek. Itu karakter saya. Saya lebih baik gak bisa daripada saya nyontek ke orang lain. Wailul mukadzibin. Saya lebih mengatas ini Quran.
Saya lebih menjunjung tinggi harkat dan martabat Al-Quran. Wailul lil mukadzibin. Celakalah bagi orang-orang yang berdusta. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Saya gak mau curang, saya gak mau celaka, saya gak mau berbohong, berdusta. Dan saya pernah merasakan pahitnya berdusta itu seperti apa. Jika Bapak dan Ibu ingin mengkritisi pendapat saya, silahkan. Silahkan. Saya terbuka akan kritisi. Dan terakhir, ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Untuk ijazah SD, ijazah SMP, tolong ini ya, jangan bermain politik gitu Bapak Ibu guru. Saya sudah tahu politik Anda semua gitu ya. Anda mengambil ijazah SMP saya, terus mungkin kemungkinan besar ijazah saya akan ditahan dulu selama saya belum bisa membayar uang SPP. Ketika saya sudah bisa membayar uang SPP, baru ijazah saya dikembalikan. Itu mungkin ya sistem politik kalian semua, entahlah, hanya tukang bakso yang tahu. Jadi intinya sistem pendidikan Indonesia masih banyak kekurangannya ya, karena sistemnya itu diciptakan oleh manusia, kurikulumnya juga diciptakan oleh manusia. Kalau seandainya kurikulumnya berdasarkan Al-Quran, di mana kejujuran diterapkan secara tinggi, kejujuran diterapkan, di mana pintaran tidak menjadi persoalan dan lain sebagainya, maka saya yakin pendidikan di Indonesia akan jauh lebih baik. Aku mungkin bisa memperingkati peringkat pertama di dunia. Bayangkan 100 juta siswa tiap tahun mendaftar ke berbagai macam sekolah. 100 juta siswa lebih dari data yang saya baca. Dan itu belum semuanya. Apabila semua orang punya uang, kemungkinan besar mungkin seluruh warga Indonesia akan mendaftar sekolah lagi. Itulah. Jadi intinya pada masalah ini, pada permasalahan ini, jangan menyalahkan murid, karena murid itu ya cerminan dari guru itu. Kalau gurunya gini, ya muridnya pasti gini. Gurunya menyarankan untuk bisa curang, melonggarkan kecurangan, atau melegalkan kecurangan, maka muridnya pun ya akan semena-mena itu melegalkan kecurangan. Itu akan menstandarisasi kecurangan itu menjadi sebuah standar yang harus itu gue gak curang, gue gak mungkin lulus gitu. Makanya itu saya sering bikin jurnal tentang pendidikan, tentang Al-Quran, tentang lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu belum tahu jurnal saya gitu. Coba baca jurnal saya, nanti saya kirimin linknya kalau Bapak dan Ibu mau berbicara masalah jurnal saya. Mungkin murid lain gak bisa membuat jurnal seperti saya. Saya juga gak bisa membuat matematika seperti mereka. Saya juga gak bisa membuat soal TKJ seperti mereka. Gak bisa saya. Yang saya bisa hanya berkreasi dengan kreativitas saya. Itu saja Bapak Ibu guru. Semoga Bapak Ibu guru beserta jajaran staf SMKN Satika Amplas mengambil hikmah dari kritisi ini, menjadikan kritisi ini sebagai tolak ukur gitu ya, tolak ukur apakah seorang siswa itu layak untuk diluluskan. Apabila dia curang, berarti Bapak dan Ibu mendukung kecurangan mereka, legalisasi kecurangan mereka. Yang paling penting Bapak Ibu guru itu tergabung ke dalam kecurangan mereka, dan Bapak Ibu guru kemungkinan besar akan termasuk ke dalam golongan wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang berdusta. Selamat datang di Indonesia Bapak Ibu guru, di mana kecurangan dilegalisasi, sedangkan kejujuran
tendang sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.